Oke, baik. Materi selanjutnya adalah kita membahas mengenai pasar uang. Mungkin bagi Anda sekalian, istilah dari pasar uang ini tidak asing ya. Jadi, saya harap kita bisa sama-sama memahami arti dari sebenarnya pasar uang. Ya, pasar uang itu kan pasti berasal dari kata uang. Nah, uang itu sendiri terbagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam ekonomi makro dan dalam ekonomi mikro. Nah, kalau dalam ekonomi makro, uang itu didefinisikan sebagai alat tukar di pasar ekonomi. Nah, sedangkan dalam mikro itu artinya harga relatif atau harga pendapatan dibandingkan dengan budget yang dimiliki oleh konsumsi rumah tangga. Jadi maksudnya bila harga relatifnya semakin besar, maka budget yang dikeluarkan itu atau budget lainnya juga semakin curam dan sebaliknya. Ini beberapa definisi dari uang menurut para ahli. Kita bisa lebih dipercepat saja ya. Nanti Anda bisa sambil pause videonya kemudian Anda baca. Ini ciri-ciri uang. Ciri-ciri uang itu yang pertama adalah nilainya stabil, kemudian mudah dibawa dan ditukarkan, tahan lama, awet dan tidak mudah ditiru, dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil dan jumlahnya mencukupi untuk transaksi. Fungsinya uang itu adalah yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar, yang kedua, uang sebagai satuan nilai, dan yang ketiga, uang sebagai alat bayaran yang tertunda, yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Nah, jenis dari uang sendiri, mungkin beberapa Anda sudah menemukan jenis-jenis uang tersebut ketika beredar di pasaran. Yang pertama adalah uang komoditi, artinya uang yang berbentuk suatu komoditi yang memiliki nilai intrinsik. Yang kedua adalah uang fiat, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, yang berlaku sebagai uang karena ditetapkan demikian oleh pemerintah. Ada uang kartal adalah uang yang ada di tangan masyarakat dan sehari-hari digunakan untuk membeli barang dan jasa, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Nah, ada juga uang giral. Uang giral itu biasanya dalam bentuk rekening koran atau demand deposit, yaitu simpanan uang di bank yang bisa dicairkan secara mudah dengan cek. Nah, biasanya bentuk-bentuk dari uang giral ini ada bentuknya rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, tabungan, dan lain sebagainya. Ada juga uang kuasi. Uang kuasi ini adalah sebenarnya bukan uang, tetapi memiliki fungsi seperti uang atau fungsinya mendekati uang ya. Nah, uang kuasi ini terdiri atas simpanan berjangka dan tabungan penduduk, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Contohnya, tabungan, deposito, berjangka. Nah, motif dari memegang uang itu dikenal dari Keynes, di mana motif uang itu ada 3, motif sebagai transaksi, motif berjaga-jaga, dan sebagai motif spekulasi. Komponen uang beredar, ada beberapa istilah nanti. Ada M0, artinya mata uang terbitkan oleh penguasa moneter sebagai uang primer atau base money. Ada M1, M1 artinya mata uang terdiri atas travel check, rekening koran, simpanan, dan nilainya mudah dicairkan. M2 yaitu semua unsur dalam M1 ditambah tabungan deposito jangka pendek, pasar uang dana bersama serta dengan kategori uang kuasi. Nah, sedangkan M3 yaitu uang yang berbentuk kepemilikan dana, misalnya commercial paper. Bentuk kepemilikan dana ini harus dicairkan lebih dahulu sebelum digunakan untuk transaksi. Nah, ada istilah dari teori sisa uang yang dikemukakan oleh Alfred, di mana menurut Alfred ini sendiri perubahan dari penurunan uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya. Jadi rumusnya adalah M sama dengan K dikali P dikali T. M ini adalah jumlah uang yang beredar. K kecil ini adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang dipegang dalam bentuk tunai. P ini adalah harga, merupakan tingkat harga barang dan jasa. Dan T ini adalah trade atau transaction, yaitu merupakan nilai barang dan jasa yang ditransaksikan dalam suatu periode. Nah, ada juga selain tadi menurut Alfred kan uang itu teorinya adalah teori sisa uang. Sedangkan kalau menurutnya Irving Fisher, di mana itu merupakan teori tentang kuantitas uang,
Irving ini berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama pada tingkat harga. Kemudian yang kedua, apabila penawaran uang bertambah 5%, maka akan menyebabkan kenaikan harga 5% dan sebaliknya. Nah, asumsi-asumsi dalam teori Irving ini lebih dikenal dengan ada asumsi laju peredaran uang atau dilambangkan dengan huruf V, di mana adalah sifatnya tetap. Yang pengaruhnya bisa faktor teknikal, yaitu sistem pembayaran, ciri kegiatan perdagangan, kepadatan penduduk. Kemudian ada kesempatan kerja penuh sebagai tercapainya ekonomi. Nah, berdasarkan augmentasi hukum Say, jadi itu berdasarkan augmentasi dari hukum Say. Kemudian untuk rumusnya sendiri, teori kuantitas uang, itu menunjukkan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian dengan rumus sebagai berikut. MPV sama dengan PT. M ini kan adalah kuantitas atau jumlah uang yang beredar. V ini adalah velocity of money, artinya kecepatan dari perputaran uang dalam satu periode tertentu. P ini adalah price, ini merupakan tingkat harga barang dan jasa, dan T ini adalah trade atau transaction, ini merupakan nilai barang dan jasa yang transaksikan dalam suatu periode. Nah, contohnya, dalam suatu perekonomian, T ini sebesar 500, penawar uang sebesar 200, dan laju peredaran uang sebesar 5. Hitunglah tingkat harganya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa rumusnya adalah MPV sama dengan PT. M ini sudah kita ketahui ya, bahwa nilainya adalah 200. Kemudian V-nya ini adalah laju peredaran, kemudian 500-nya ini adalah T, dan yang mau dicari adalah tingkat harga. Anda tinggal pindahkan posisi 200 dikali 5, 1000, 500 dikali P, yaitu 500P, tinggal dipindahkan, P-nya dipindahkan ke depan, dan angka 2-nya angka 1000 dipindahkan ke belakang, maka mendapatkan hasil P yang sama dengan 2. Nah, kemudian contoh yang lain juga sama. Jika dalam suatu perekonomian penawaran uang beredar sebesar 250, T sebesar 500, dan laju peredaran uang sebesar 5. Hitunglah tingkat harganya, sama ya, M-nya itu 250, T-nya itu adalah 5, dan P-nya itu adalah T yang besar, yang dicari adalah harga. Tinggal pindahkan ke depan, dan yang ke belakang yang punya huruf adalah di depan, sehingga mendapat nilai 2,5. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi jumlah uang beredar? Yang pertama adalah defisit atau surplus anggaran belanja pemerintah. Pemberian kredit langsung oleh perbankan kepada masyarakat. Ini yang terjadi nih di krisis tahun 2003 ya, atau 2008 yang di Amerika. Kemudian pengaruh dari luar negeri atau hutang, tingkat surplus atau defisit dalam perdagangan ekspor impor, dan peningkatan penurunan tarif pajak. Nah, kritik dari teori kuantitas uang, permisalan bahwa T adalah kurang tepat. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit. Teori kuantitas uang hanya memperhatikan fungsi sebagai alat untuk kegiatan tukar-menukar dan transaksi, mengabaikan efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Tujuan dari memegang uang, kalau menurut Keynes, yang pertama adalah permintaan uang untuk transaksi, ada juga permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah, ini dia grafik dari teori Keynes. Ini adalah grafik permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga. Ini adalah bentuknya dari kiri bawah melambung ke kanan atas, di mana kita bisa lihat bahwa nilai daripada M itu lebih kecil ketika perubahan dari MA ke MB daripada Y-nya. Dari Y ke YB itu memiliki jenjang yang sangat tinggi ya. Ini adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat bunga? Yang pertama, pendapatan. Suku bunga ditentukan oleh pemerintah dan penawaran. Kemudian ada permintaan uang. Menurut Keynes, permintaan uang ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, untuk sebagai transaksi dan berjaga-jaga, di mana permintaan uang tidak ditentukan oleh suku bunga dan kurvanya adalah tidak elastis, sempurna, atau tegak lurus. Yang kedua adalah motifnya spekulasi. Jadi ini adalah beberapa contoh motif dari Keynes tentang uang. Ini dikatakan dengan motif berjaga atau motif transaksi. Kita bisa lihat bahwa nilai M-nya adalah sama, tetapi
untuk beberapa dosen yang lain, nilainya ini ditunjukkan dengan nilai R, di mana nilai R ini menunjukkan nilai bunga yang diterima. Ini adalah motif spekulasi. Jadi kalau motif spekulasi untuk kurvanya, kita bisa lihat bahwa selisih yang paling banyak adalah nilai M. Kemudian ketika terjadi kenaikan suku bunga, malah jumlah uang beredar untuk membeli barang tersebut itu turun ya. Kita bisa lihat dari sini malah meningkat ya. Ini M0 dan sini M1. Nah, penawaran uang. Penawaran uang itu adalah jumlah penawaran mata uang adalah tetap, ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral, dan kurvanya adalah tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Nah, uang dan dalam kegiatan ekonomi, yang pertama adalah mekanisme transisi. Pengangguran selalu ada dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Hal ini dapat diperbaiki dengan menaikkan pengeluaran agregat, kemudian menambah penawaran uang. Kemudian ada juga metode transmisi yang lain, yaitu konsekuensi dari penambahan penawaran uang. Yang pertama, perubahan dalam jumlah penawaran uang akan menimbulkan perubahan pada suku bunga. Jadi ini adalah hukum dari permintaan dan penawaran uang, bahwa yang bergeser di sini adalah nilai dari M. Pada saat M sama dengan 1, kita bisa lihat posisinya di sini, kemudian terjadi penurunan suku bunga, maka akan mengakibatkan nilai dari kurvanya bergeser ke MS1. Yang kedua adalah pelengkap likuiditas, yaitu suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Ini permintaan penawaran uang dalam jangka panjang untuk mengenai likuiditas.